Perkenalkan, nama saya Ramilan, mahasiswa program studi Magister Manajemen STI Muhammadiyah Jakarta. Saya akan membacakan tesis saya yang berjudul Peran OCB dalam memediasi pengaruh workplace spirituality, komitmen organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja dosen PTMA. Latar belakang. Aset kunci yang sangat penting untuk pengembangan dan pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan adalah sumber daya manusia. Organisasi menginginkan karyawan yang bersedia melakukan tugas yang tidak tercantum dalam deskripsi pekerjaan mereka. Trianto 2009. Robbins dan Judge mengumpulkan fakta yang menunjukkan bahwa organisasi yang mempunyai karyawan yang memiliki OCB atau Organizational Citizenship Behavior yang baik akan memiliki kinerja yang lebih baik dari organisasi lain. Kualitas organisasi bergantung pada kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. Untuk mendapatkan pegawai yang produktif dan berprestasi dalam bekerja, pegawai merupakan salah satu faktor terpenting penentu kemajuan suatu organisasi. Menurut Thomson dalam Robbins 2010-264, kualitas organisasi bergantung kepada kualitas orang-orang yang berada di dalamnya untuk mendapatkan pegawai yang produktif dan berprestasi dalam bekerja. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah telah banyak memberikan kontribusi terutama dalam bidang pendidikan di Indonesia. Di tingkat perguruan tinggi, Muhammadiyah menaungi banyak universitas dan sekolah tinggi yang tersebar di tanah air. Menurut data Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah atau PTMA hingga bulan Agustus tahun 2021 adalah 162 yang terdiri dari 60 universitas, 82 sekolah tinggi, 6 akademi, 9 institut dan 5 politeknik. Untuk Profesor Edi Suwandi yang dirilis Warta PTMA Juli Agustus 2021, problem SDM di PTMA adalah tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan minimal bagi para dosen. Kurangnya jumlah dosen yang berpendidikan S3, banyaknya dosen yang belum memiliki jabatan akademik, sedikitnya jumlah guru besar, dan rendahnya publikasi ilmiah serta haki. Jumlah guru besar PTMA mencapai 135 orang yang menyebar di 28 PTMA atau hanya 0,8% dari 17.000 dosen PTMA. Kondisi menunjukkan bahwa adanya masalah serius SDM PTMA yang perlu mendapatkan perhatian pimpinan PTMA. Selanjutnya, ada 9 rumusan masalah yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah apakah komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior. 2. Apakah workplace spirituality berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior. 3. Apakah job satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior. 4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 5. Apakah workplace spirituality berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 6. Apakah job satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 7. Apakah organizational citizenship behavior memediasi pengaruh komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior. 8. Apakah organizational citizenship behavior memediasi pengaruh workplace spirituality terhadap organizational citizenship behavior. 9. Apakah organizational citizenship behavior memediasi pengaruh job satisfaction terhadap organizational citizenship behavior. Selanjutnya saya akan sampaikan tentang tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior. 2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh workplace spirituality pengaruh terhadap organizational citizenship behavior. 3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh job satisfaction pengaruh terhadap organizational citizenship behavior. 4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi pengaruh terhadap kinerja pegawai. 5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh workplace spirituality pengaruh terhadap kinerja pegawai. 6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh job satisfaction pengaruh terhadap kinerja pegawai.
7. Untuk menguji dan analisis pengaruh organizational citizenship behavior dalam memediasi pengaruh komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior. 8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh organizational citizenship behavior dalam memediasi pengaruh workplace authority terhadap organizational citizenship behavior. 9. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh organizational citizenship behavior dalam memediasi pengaruh job satisfaction terhadap organizational citizenship behavior. Selanjutnya, saya sampaikan tentang konsep-konsep utama. Yang pertama, komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan yang dirasakan individu untuk terikat dalam organisasi dan mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi sehingga mereka tidak mudah untuk mencari pekerjaan di luar dan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Menurut Mattis Injection, mendefinisikan komitmen organisasi adalah karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional serta berkeinginan untuk tinggal bersama organisasi tersebut. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu keadaan yang dirasakan individu untuk terikat dalam organisasi dan mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi sehingga mereka tidak mudah untuk mencari pekerjaan di luar dari perusahaan tempat mereka bekerja. Indikator dan dimensi komitmen organisasional. Menurut Lutyens 2006, indikator komitmen organisasional yaitu A. Effective commitment atau komitmen efektif, B. Continuous commitment atau komitmen berkelanjutan, C. Normative commitment atau komitmen normatif. 3. Normative commitment. Robin 2009 mendefinisikan kepuasan kerja sebagai sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang diyakini oleh pekerja yang seharusnya diterima. Redknapp dan Kinnicky dalam Wibowo 2013 mendefinisikan kepuasan merupakan respons efektif atau emosional terhadap berbagai segi pekerjaan seseorang. Definisi ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Seseorang dapat relatif puas dengan satu aspek kerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek lainnya. Kemudian Organizational Citizenship Behavior atau ICB. Organizational Citizenship Behavior atau ICB merupakan istilah bagi karyawan yang memberikan nilai lebih terhadap kerjaan yang menjadi tugasnya maupun nilai tambah bagi perusahaan. Menurut Maharani, Vivin, Troina, dan Nurmiyati 2013 mendefinisikan OCB sebagai perilaku individual yang bersifat bebas atau discretionary, yang tidak secara langsung dan eksplisit mendapat penghargaan dari sistem imbalan formal dan secara keseluruhan agregat meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi-fungsi organisasi. Bersifat bebas dan sukarela karena perilaku tersebut kita tidak diharuskan oleh persyaratan peran atau deskripsi jabatan yang secara jelas dituntut berdasarkan kontrak dengan organisasi, melainkan sebagai pilihan personal. Menurut Organ dan McKenzie 2006, konsep-konsep utama organisasi: A. Meningkatkan produktivitas manajer dan rekan kerja, B. Menghemat sumber daya yang dimiliki manajemen dan organisasi secara keseluruhan, C. Menjadi sarana efektif untuk mengkoordinasi kegiatan tim kerja secara efektif, D. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk merekrut dan mempertahankan karyawan dengan kualitas performa yang baik, E. Mempertahankan stabilitas kinerja organisasi, F. Membantu kemampuan organisasi untuk bertahan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, G. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi pada perubahan lingkungan, H. Menciptakan organisasi menjadi lebih efektif dengan membuat modal sosial. Kinerja tenaga kependidikan. Kinerja sumber daya manusia dapat diartikan lain sebagai prestasi kerja atau performance. Menurut Mangkunegara, menyatakan bahwa kinerja karyawan atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lalu disempurnakan oleh Mangkunegara, disimpulkan bahwa kinerja sumber daya manusia atau prestasi kerja adalah hasil karya atau kerja atau output
baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai sumber daya manusia per satu periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Dale Timple dalam Mangkunegara 2014, faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau dispositional yaitu faktor yang dihubungkan sifat-sifat seseorang, misalnya kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seorang itu tipe bekerja keras, sedangkan seorang yang mempunyai kinerja jelek disebabkan seseorang tersebut mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut tidak memiliki upaya untuk memperbaiki kemampuannya. Faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang berasal dari lingkungan tempat bekerja, seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan, atau pimpinan. Faktor eksternal ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Kerangka penelitian. Dalam gambar diagram ini saya sampaikan tentang hubungan antara organizational commitment, workplace validity, job satisfaction. Kemudian di sebelah kiri, sebelah kanannya organizational citizenship behavior dan job performance. Hipotesis. Ada 9 hipotesis. Yang pertama, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior. Yang kedua, workplace mutuality berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior. Hipotesis yang ketiga, job satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior. Hipotesis yang keempat, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hipotesis yang kelima, workplace mutuality berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hipotesis yang ke-7, organizational citizenship behavior memediasi pengaruh komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior. Yang ke-8, organizational citizenship behavior memediasi pengaruh workplace mutuality terhadap organizational citizenship behavior. Yang ke-9, organizational citizenship behavior memediasi pengaruh job satisfaction terhadap organizational citizenship behavior. Metode penelitian. Metode penelitian kali ini menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif. Kemudian populasinya home base di Perguruan Tinggi Muhammadiyah di wilayah Jabodetabek, baik dari unsur tenaga pendidik atau dosen maupun tenaga kependidikan atau tendik. Dengan sampel 370 orang, teknik pengumpulan data lewat kuesioner atau angket, teknik analisis datanya dengan structural equation model atau SEM dengan pendekatan partial least square atau PLS. Demikian penyampaian tentang tesis. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.